Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hadi Ramadan dari kelas Administrasi 4 dengan NIM saya itu 14030125140202. Nah, di sini saya akan kultum yang bertema tentang mandi junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mulai dari keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang mandi junub, sebuah kewajiban yang sangat penting dalam menjaga kesucian seorang muslim. Meski sering dilakukan, tidak sedikit di antara kita yang mungkin masih belum memahami tata cara atau hikmah di balik perintah ini. Materi ceramah kali ini yaitu mandi junub. Pengertiannya ialah mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar ini muncul karena beberapa sebab. Di antaranya keluarnya air mani, berhubungan suami istri, serta selesainya haid atau nifas bagi kaum perempuan. Mandi junub juga bukan hanya rutinitas, tetapi merupakan syarat utama untuk bisa melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Islam mengajarkan kita bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka mandi junub menjadi salah satu bentuk ketaatan kita dalam menjaga kebersihan lahir dan batin. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari mandi wajib ini, saya ingin menyampaikan tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dicontohkan secara jelas. Di antaranya, yang pertama, niat dalam hati untuk mencucikan diri dari hadas besar. Yang kedua, mencuci kedua tangan lalu membersihkan kemaluan kita. Yang ketiga, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang keempat, menyiramkan air ke kepala 3 kali mulai dari kanan, setelah 3 kali itu lalu ke kiri. Nah, ke kiri juga 3 kali. Hal penting yang sering dilupakan adalah memastikan air benar-benar mengenai setiap sebagian tubuh, termasuk bagian lipatan seperti ketiak, belakang telinga, dan sela-sela jari. Yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang kadang terjadi saat mandi junub antara lain menganggap cukup hanya membasahi tubuh tanpa memastikan semua bagian terkena air. Tidak berniat dalam hati karena mengira niat harus dilafalkan. Tidak membasuh bagian-bagian tersembunyi seperti bawah kuku, lipatan leher, dan bagian belakang. Nah, memahami dari kesalahan-kesalahan itu akan membuat ibadah kita menjadi lebih sempurna dan lebih yakin akan mandi junub ini sudah suci. Yang keempat, hikmah dan keutamaan mandi junub ialah bukan hanya untuk menghilangkan hadas, tetapi juga mengandung hikmah besar dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Menjaga kebersihan tubuh yang berdampak pada kesehatan jasmani, menenangkan pikiran karena tubuh yang bersih membuat hati lebih tenang dalam melakukan beribadah. Menguatkan ketaatan karena muslim mengikuti tuntutan Nabi dalam menjaga kesucian, mengajarkan disiplin, sebab sebagian ibadah tidak sah tanpa kesucian. Dengan mandi junub ini, kita bukan hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga menyiapkan hati dan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan artian beribadah menjadi lebih khusyuk dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kesucian sebagai cerminan keimanan
Hadirin yang cerminan keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dengan menjaga diri dari hadas besar dan kecil, menjaga kualitas hubungan kita dan Allah. Tanpa kesucian, ibadah kita tidak menjadi sempurna. Maka dari itu, kita harus meneliti atau melaksanakan tata cara mandi junub dengan benar. Dengan kesucian hati menjadi ringan dan ibadah terasa lebih khusyuk. Dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa mandi junub adalah amalan penting dalam Islam untuk menghilangkan hadas besar dan menjadi syarat sahnya beberapa ibadah seperti salat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Tata cara mandi junub juga telah dicontohkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari niat, membersihkan anggota tubuh, berwudu, hingga memastikan seluruh bagian tubuh terkena air. Menghindari masalah dalam pelaksanaannya sangat penting agar kesuciannya benar-benar sempurna. Lebih dari sekadar kewajiban mandi junub, mengandung hikmah besar yang membawa kebersihan, ketenangan, dan ketaatan, serta meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian tentang pentingnya mandi junub dalam kehidupan seorang muslim. Semoga penjelasan mengenai pengertian tata cara mandi junub dapat tersampaikan dengan baik oleh saya, serta hikmah yang terkandung di dalam dapat menambah pemahaman dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjaga kesucian lahir dan batin, karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan menjadi jalan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesucian dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan semoga saja ibadah kita yang telah kita laksanakan selama di kehidupan sehari-hari kita seperti sholat, mandi junub juga termasuk, kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena itu dapat menenangkan hati kita dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.